1% kesempatan hidup. Neraka di bumi. Balas dendam yang membara. Judul, Pewaris Kultivasi Iblis, Raja Kelelawar Hitam. Author, Jimmy Chu. Seperti yang sudah diperkirakan, perjalanan menuju Gurun Hadaraj memakan waktu lebih dari 1 minggu. Rong Tian hanya terdiam sepanjang perjalanan. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara? Setiap kali mencoba mengemukakan pendapatnya, bukan hanya tamparan yang diterimanya, tetapi juga pukulan-pukulan keras yang membuat tubuhnya remuk. Akibatnya, wajahnya babak belur. Matanya bengkak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi memar kebiruan. Kondisinya sungguh menyiksa. Ditambah lagi, tangannya diikat ke belakang, dan kakinya pun tak bisa bergerak bebas. "Tuan, aku lapar," gumam Rong Tian dengan suara parau. Mulutnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menghalanginya untuk berbicara dengan jelas. "Haha, kamu lapar? Anjing hina seperti kamu tak pantas menikmati makanan enak," ejek salah satu pria berbaju hitam. Dengan gerakan kasar, dia melempar sepotong roti kukus yang sudah mengeras ke arah Rong Tian. Tawa riuh pun meledak di antara kawan-kawannya. Tak ada sedikit pun rasa iba saat mereka menyaksikan Rong Tian berusaha menyantap roti itu dengan mulutnya, karena tangannya terikat erat. Roti yang hampir basi itu harus dia kunyah dan telan tanpa bantuan air, membuat tenggorokannya terasa seperti terbakar. Banyak yang suka dengan informasi cerita menarik, namun belum menekan tombol follow, subscribe dan like channel ini. Silahkan follow, subscribe. Terima kasih. Meski tubuhnya hancur dan jiwanya tertekan, ada satu harapan yang terus menyala di hati Rong Tian. "Aku tak boleh mati. Sekeras apapun penderitaan ini, aku harus bertahan," tekadnya membara. Dia terus mengunyah roti keras itu, sesekali melirik ke arah 3 sosok berbaju hitam. Wajah mereka dihafalnya dengan seksama, setiap garis dan ekspresi yang terpancar dari mata mereka. "Kelak, jika ada kesempatan, aku akan membalas semua ini," batinnya bergolak, sambil terus menyantap roti itu dengan gigih. Tiba-tiba, salah satu pria yang wajahnya dihiasi bekas luka bacokan senjata tajam bersuara. "Bocah lemah, kenapa kau mengintip kami? Apa kau berniat membalas dendam?" Saat berbicara, pria berwajah bacokan itu mencabut belatinya dengan gerakan cepat. Namun, pemimpin kelompok baju hitam segera menghalanginya. "Biarkan saja. Apa kau pikir dia bisa bertahan hidup di Gurun Hadaraj? Coba kau pikir, dalam 100 tahun terakhir, siapa yang pernah selamat dari tempat itu?" ujar pemimpin itu dengan nada tenang, mencoba meredakan amarah kawannya. Si wajah bekas bacokan itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Pemimpin itu melanjutkan, "Lihat saja nanti. Begitu kita tiba di Gurun Hadaraj, serigala-serigala kelaparan pasti sudah menunggu. Kemungkinan dia bertahan hidup hanya 1%. Sisanya, mati mengenaskan." Rong Tian menggigil mendengar percakapan itu. Hatinya berdesir ketakutan, tetapi tekadnya tak goyah. Dia tahu, Gurun Hadaraj adalah tempat yang kejam, tapi dia juga tahu bahwa hanya dengan bertahan, dia bisa membalas semua ini suatu hari nanti. Kusir yang mengendarai kereta itu tertawa keras, menambahkan, "Aku tak sabar melihat anak ini jadi santapan serigala." Setelah beberapa hari perjalanan yang melelahkan, tubuh Rong Tian terasa kaku dan sakit akibat guncangan kereta yang tak henti-hentinya. Kelompok itu akhirnya tiba di tujuan pada malam hari. Waktu kira-kira setara dengan kentongan pertama, atau sekitar pukul 23 hingga pukul 1. Angin gurun berdesir, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Suhu turun hingga -2 derajat, membuat udara terasa seperti pisau yang mengiris kulit. Suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan, namun kereta masih terus melaju, meski perlahan. Roda kereta bergerak berat di atas pasir, membuat langkah kuda menjadi lambat dan terasa berat. Bersambung.